Selamat pagi saudara. Renungan kita untuk hari ini 23 Februari 2021 dengan judul umur panjang dijanjikan bagi orang yang menghormati orang tua. Umur panjang dijanjikan bagi orang yang menghormati orang tua, atau sederhananya judul kita adalah orang yang menghormati orang tua umurnya panjang. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 12, hukum yang kelima ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mereka yang sungguh-sungguh mau menuruti Kristus harus membiarkan Dia tinggal dalam hati dan menobatkan Dia di sana sebagai yang tertinggi. Mereka mesti menyatakan semangat dan karakternya dalam kehidupan rumah tangga dan menunjukkan budi bahasa dan kemurahan hati kepada semua orang dengan siapa mereka bertemu. Banyak anak-anak yang mengaku mengetahui kebenaran tetapi tidak memberi kepada orang tuanya hormat dan kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada mereka, dan yang menyatakan hanya sedikit kasih kepada bapa dan ibu, gagal menghormati mereka dalam menangguhkan harapan mereka atau dalam usaha melepaskan mereka dari kecemasan. Banyak orang yang mengaku Kristen tidak mengetahui apakah artinya hormatilah ayahmu dan ibumu, dan sebagai akibatnya akan mengetahui begitu sedikit juga tentang apakah artinya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Penyelidik hati itu mengetahui apakah sikapmu terhadap ibu dan bapamu, karena ia sedang menimbang tabiat moral dalam neraca keemasan yang di dalam bait suci yang di surga. Oh, akuilah kelalaianmu akan ibu dan bapamu. Akuilah sikapmu yang kurang peduli terhadap mereka, dan penghinaanmu akan hukum Allah yang suci. Orang tua berhak mendapatkan kasih dan penghormatan yang tidak patut diberikan kepada orang lain. Allah sendiri yang telah menaruh atas mereka tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada penjagaan mereka, telah menentukan bahwa pada tahun-tahun pertama dalam hidup, ibu dan bapa akan berdiri pada tempat Allah untuk anak-anak mereka. Maka barang siapa menolak kekuasaan yang sah dari orang tuanya, berarti menolak kekuasaan Allah. Hukum yang kelima menuntut anak-anak bukan saja supaya memberikan penghormatan, taat, dan penurutan kepada ibu bapanya, melainkan juga supaya memberikan kepada mereka itu kasih dan kelemah lembutan untuk meringankan keluh kesah mereka, menjaga nama baik mereka, dan menyokong dan menghiburkan mereka pada masa tua. Hukum kelima mengikat anak-anak seumur hidup mereka dan kehidupan orang tua mereka bertahan. Saudaraku, sebagai anak-anak patut menghormati orang tua. Suatu saat anak-anak itu menjadi orang tua, maka anak-anaknya juga patut menghormatinya sebagai orang tua. Ini terus turun temurun, dan akibat daripada menghormati orang tua ini bukan hanya saja karena kita wajib menghormati orang tua, tetapi ini akan menjadi satu karakter dalam diri kita, adalah cermin daripada karakter Tuhan atau karakter Allah itu sendiri. Hukum kelima ini sangat berkaitan, berhubungan dengan keluarga. Ini terikat satu sama lain di tengah kehidupan keluarga. Dan hukum kelima adalah hukum yang pertama, kasih kita kepada manusia. Itulah sebabnya mengasihi orang tua lebih penting, lebih terutama daripada ketika kita peduli kepada orang yang lain. Bukan berarti kita tidak perlu peduli kepada orang lain, tetapi kepedulian kita kepada orang tua harus melebihi kepedulian kita kepada orang yang lain. Ada orang yang lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi orang tuanya. Di depan orang lain dia lebih baik daripada di depan orang tuanya. Maka ini kita bisa sebut sebagai orang yang munafik. Baik kepada orang lain tetapi dia tidak memiliki sikap yang baik kepada kedua orang tuanya. Biarlah pekabaran ini memberkati kita, tetapi juga menegur kita sebagai anak-anak apabila kita belum terlalu menghormati orang tua kita, atau bahkan kita lupa menghormati orang tua kita. Sekarang kita diingatkan, jangan pernah lupa, kita harus menghormati orang tua kita. Saya ingat
saya mendengar pengalaman dari mantan atau bekas Panglima TNI di Papua pada tahun 2018 waktu saya melayani di sana, yaitu Bapak Mayor Jenderal Joshua Sembiring. Dia pernah berkata bahwa kalau dia pulang ke kampung, dia bertemu dengan orang tuanya, dia memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Bahkan setiap bulan dia mengirimkan uang untuk mamanya dan sebagai rasa cinta, rasa terima kasih dia kepada orang tuanya. Inilah pengalaman yang begitu berharga. Mudah-mudahan ini juga dapat menjadi bagian kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Kita tutup renungan ini. Saudara boleh berdoa sendiri dengan keluarga atau dengan pribadi sendiri, atau saudara berdoa dengan kelompok di jemaat. Tetapi saya juga akan pimpin dalam doa tutup. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran pagi ini. Biarlah menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi teguran bagi kami sebagai anak-anak apabila kami kurang atau tidak menghormati orang tua kami. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas, tanggung jawab kami, persoalan, problema kami hadapi. Allah beserta kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa renungan kita besok di hukum yang ke-6. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mempelajari firman Tuhan setiap pagi. Tuhan berkati, sampai jumpa. Shalom.